Kalau bicara soal ngemil, siapa sih yang nggak suka? Apalagi buat para lansia, ngemil itu bukan cuma soal rasa atau kebiasaan di sore hari, tapi bisa juga jadi bagian penting dari menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tapi tentu saja, nggak semua cemilan itu baik untuk kesehatan, apalagi di usia 60 tahun ke atas. Nah, di video kali ini kita akan ngobrolin tuntas tentang berbagai macam cemilan yang cocok untuk lansia, supaya tetap sehat dan awet muda. Sekaligus membahas cemilan-cemilan apa aja yang sebaiknya mulai dikurangi bahkan dihindari demi kesehatan tubuh jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua, semoga hari ini Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering dianggap remeh, tapi ternyata punya pengaruh besar banget buat kesehatan, yaitu cemilan untuk lansia. Bukan sekadar camilan biasa, tapi camilan yang bisa bantu menjaga tubuh tetap bugar, pikiran tetap cerah, dan yang paling penting, awet muda luar dalam. Tapi di sisi lain, ada juga cemilan yang justru bisa bikin tubuh cepat lemas, kulit cepat keriput, bahkan memicu penyakit. Jadi kita bahas dua sisi ya, yang baik dan yang sebaiknya dijauhi. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita jadi lebih sensitif terhadap makanan. Metabolisme menurun, sistem pencernaan lebih lambat, dan kebutuhan gizi pun berubah. Karena itu, ngemil bukan lagi sekadar mengisi waktu, tapi harus jadi bagian dari gaya hidup sehat. Kalau cemilannya benar, bisa bantu stabilkan gula darah, jaga tekanan darah, bantu daya ingat, dan jaga suasana hati tetap tenang. Sekarang kita mulai dulu dari cemilan yang baik ya. Cemilan pertama yang paling gampang dan penuh manfaat adalah buah potong segar. Misalnya apel, pepaya, semangka, atau pisang. Buah-buahan ini tinggi serat dan kaya antioksidan. Serat bantu pencernaan tetap lancar, sementara antioksidan bantu lawan radikal bebas yang bikin tubuh cepat tua. Kalau Bapak dan Ibu susah mengunyah, buah bisa dikukus sebentar atau di blender jadi jus tanpa gula. Lanjut, ada kacang-kacangan seperti almond, mete, atau kenari yang disangrai tanpa garam. Ini sumber lemak sehat, vitamin E, dan protein nabati yang bagus banget buat otak, jantung, dan kulit. Tapi ingat ya, jangan digoreng dan jangan ditambah garam. Dan porsinya cukup segenggam kecil, jangan segelas penuh. Cemilan sehat lainnya adalah yogurt rendah lemak atau yogurt probiotik. Ini bagus banget buat tulang dan sistem pencernaan. Bakteri baik di dalam yogurt bisa bantu mengatasi sembelit dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bisa dikombinasikan dengan buah-buahan segar atau sedikit madu asli sebagai pemanis alami. Berikutnya, jangan lupakan ubi rebus. Ubi adalah sumber energi yang alami, mengandung karbohidrat kompleks dan beta-karoten yang bagus untuk penglihatan serta kesehatan kulit. Cemilan tradisional ini jauh lebih baik daripada gorengan. Apalagi kalau dikombinasikan dengan teh hangat tanpa gula. Wah, sore-sore jadi makin nikmat. Cemilan sehat lainnya yang simpel banget adalah telur rebus. Telur kaya protein dan kolin, bagus buat daya ingat dan fungsi otak. Cocok banget buat lansia yang butuh tambahan energi ringan, tapi padat gizi. Bisa dikonsumsi 1-2 butir dalam sehari, tanpa digoreng, tanpa saus-sausan. Kalau mau yang seger-seger, coba deh buat smoothie buah dan sayur. Misalnya pisang, bayam, dan alpukat di blender jadi satu dengan air atau susu nabati. Kombinasi ini bukan cuma enak dan lembut di perut, tapi juga bantu atasi sembelit, jaga kolesterol, dan tetap awet muda. Nah sekarang kita masuk ke bagian penting lainnya, cemilan yang sebaiknya dihindari oleh lansia. Pertama, keripik atau snack kemasan tinggi garam dan MSG. Ini memang gurih, bikin nagih, tapi kandungan garam yang tinggi bisa picu tekanan darah naik, retensi cairan, bahkan membebani ginjal. Apalagi MSG, bisa bikin tubuh cepat lemas dan gampang pusing. Jadi lebih baik
Keripik diganti dengan edamame rebus atau kacang sangrai tanpa garam. Kedua, gorengan, apalagi yang dijual sembarangan. Gorengan seperti bakwan, tahu isi, atau pastel yang digoreng dalam minyak bekas berkali-kali bisa menyebabkan radikal bebas masuk ke dalam tubuh. Ini memicu peradangan, mempercepat penuaan, dan bisa memperberat kerja jantung. Ketiga, kue-kue manis berpengawet seperti bolu kemasan, donat instan, atau cake yang banyak dijual di pasaran. Kue-kue ini mengandung banyak gula dan lemak trans. Gula bisa meningkatkan risiko diabetes, dan lemak trans bisa meningkatkan kolesterol jahat. Gantilah dengan puding buah atau kue buatan rumah yang menggunakan bahan alami dan tanpa pengawet. Keempat, minuman bersoda dan sirup berwarna, walaupun terasa segar, justru berbahaya. Mengandung gula tinggi, pewarna buatan, dan bahan kimia yang bisa merusak lambung, hati, dan gigi. Di usia lanjut, tubuh butuh cairan sehat seperti air putih, teh herbal, atau infused water. Kelima, biskuit asin atau manis yang tinggi kalori tapi minim nutrisi. Banyak biskuit yang terlihat sehat, padahal kandungan gulanya tinggi dan nilai gizinya hampir nol. Kalau mau ngemil biskuit, pilih biskuit gandum rendah gula atau buat sendiri dari oat dan pisang. Selanjutnya, hindari juga es krim dan dessert beku yang banyak gula dan lemak jenuh. Selain tidak baik untuk pencernaan, juga bisa memicu radang sendi dan meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Dan terakhir, permen dan coklat susu tinggi gula. Permen dan coklat jenis ini bisa membuat gula darah cepat naik, tapi juga cepat turun, yang akhirnya bikin tubuh lemas dan gampang mengantuk. Kalau suka coklat, pilih dark chocolate yang rendah gula, dikonsumsi sedikit saja. Nah, setelah tahu yang baik dan yang sebaiknya dihindari, kita jadi bisa lebih bijak ya dalam memilih cemilan. Cemilan sehat itu bukan soal mewah atau mahal, tapi soal niat menjaga tubuh tetap bugar. Cemilan yang baik bisa jadi obat alami, bisa jadi penguat imun tubuh, dan juga bisa membuat kita tetap ceria di usia senja. Bapak dan ibu juga bisa menjadikan momen ngemil sebagai waktu berkualitas bareng keluarga. Bisa ajak cucu bikin puding chia seed atau menikmati buah potong sambil ngobrol santai. Kebahagiaan seperti itu punya efek besar loh buat kesehatan mental dan awet muda. Yang penting, jangan pernah anggap remeh kebiasaan kecil seperti ngemil. Karena dari situ, kesehatan bisa terbentuk atau malah pelan-pelan bisa terganggu. Pilihan ada di tangan kita. Mulai dari sekarang, yuk biasakan ngemil yang sehat. Badan jadi lebih enteng, tidur lebih nyenyak, dan hidup pun terasa lebih bahagia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga, orang tua, atau sahabat yang mungkin juga sedang mencari inspirasi cemilan sehat. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.